Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM saya 415221200029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, di mana tugas ini akan diberikan untuk apa ya? Jadi tugas ini itu disuruh untuk membuat sebuah filter, di mana filter itu terdapat low pass filter, median filter, dan high pass filter. Jadi pada tugas mata kuliah pengolahan citra dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, di sini saya akan mempresentasikannya. Jadi yang pertama-tama mungkin saya perlihatkan GUI-nya terlebih dahulu. Jadi kita buka GUI-nya. Nah, jadi GUI-nya ini kurang lebih seperti ini, di mana di sini terdapat button group yang berisikan sebuah filter-filternya, di mana terdapat low pass filter, ada median filtering, dan high pass filter. Lalu di button grupnya, di buttonnya ini terdapat cari foto, lalu simpan dan hapus. Lalu di sebelahnya ini terdapat dua axis. Kenapa saya memakai dua axis? Karena axis satu ini digunakan untuk menampilkan gambar aslinya, dan axis kedua ini akan menampilkan sebuah gambar yang setelah dilakukan filter. Jadi misalnya foto satu ini gambar asli, nah nanti akan dipencet low pass filternya, maka akan muncul di axis 2. Seperti itu kurang lebihnya. Sebelum kita menjalankan kodenya, alangkah baiknya saya akan memperlihatkan source code-nya terlebih dahulu. Jadi ini adalah source code dasarnya. Nah, di sini mulai dari di sini. Cari foto. Jadi di sini adalah function button dari cari foto. Nah, buttonnya ini digunakan yang pertama ini adalah untuk memilih dan akan menampilkan gambar. Nah, jadi gambar itu nantinya akan dipilih dari sebuah folder dengan format JPG, PNG, BMP, ataupun image file ataupun dengan format image file lainnya. Lalu akan memilih gambar. Nah, lalu di sini jika tidak ada gambar di sini, jika nggak ada gambar yang dipilih, maka di sini if SQL file 0, karena gambar nggak ada yang dipilih. Lalu lanjut ke bawahnya, maka di sini adalah image sama dengan imread. Nah, di sini adalah gambar akan dibaca. Lalu yang axis ini, handle axis 1 ini untuk mengarahkan kepada axis 1. Jadi gambar ini akan ditampilkan pada ke axis 1, kurang lebih seperti itu. Lalu pada mshow. Nah, mshow ini digunakan untuk menampilkan gambar. Lalu title ini digunakan untuk menampilkan sebuah title atau judul, di mana nantinya akan muncul sebuah tulisan yaitu gambar asli. Nah, lalu ke handle image. Nah, handle image-nya ini adalah digunakan untuk handle image-nya ini digunakan untuk menyimpan gambar di handle. Lalu untuk yang terakhir ini adalah GUI data ini untuk mengupdate GUI-nya, untuk mengupdate data di GUI. Lalu di sini adalah button clear. Nah, button clear ini adalah untuk menghapus. Tadi kan ada button hapus kan, maka di sini saya beri namanya di sini adalah clear agar gampang. Lalu untuk kodenya ini cukup simple, di mana di sini hanya untuk clear handle axis 1, di mana ini akan menghapus axis 1, dan clear untuk handle axis 2, di mana ini akan menghapus di gambar pada axis 2. Nah, lalu masuk ke low filter. Di sini low filter ini yang pertama ini adalah
ini memeriksa apakah gambar ini ada atau tidak. Nah, seperti itu. Maka jika gambar tidak ada, maka tidak dapat dijalankan kodenya. Seperti itu. Lalu masuk ke image handle ini tuh digunakan untuk mengupdate, kurang lebihnya seperti itu. Lalu H sama dengan H special Gaussian. Nah, ini tuh digunakan untuk kernel Gaussian. Jadi untuk low filter ini menggunakan kernel Gaussian, jadi seperti itu. Lalu image filter sama dengan filter itu adalah untuk menerapkan filternya pada gambar, seperti itu. Nah, maka akan dilanjutkan ke axis 2 ditampilkan. Lalu di sini mshow ini untuk menampilkan. Lalu title ini untuk memberikan judul di atas gambar. Lalu handle ini digunakan untuk menyimpan hasil filter. Lalu GUI data ini adalah untuk mengupdate data GUI, seperti itu. Nah, lalu di sini adalah error coding. Nah, error coding ini adalah jika gambar tidak ada. Jadi seperti itu, maka akan muncul pesan harap pilih gambar terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua ini adalah media filter. Ini harusnya median filter. Jadi sebenarnya sama aja untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Di sini untuk menerapkan untuk yang pertama ini pada median filter ini untuk memeriksa gambar. Lalu di sini ada di sini untuk menerapkan ini nih, image filter to median filter to RGB to gray. Nah, di sini RGB to gray. Nah, kenapa dari RGB ke gray? Mungkin saya punya perspektif bahwa gambar RGB itu dia lebih kompleks untuk gambarnya. Jadi ya sebenarnya kita itu memerlukan untuk grayscale, merubah ke grayscale terlebih dahulu sebelum kita melakukan filtering ke median, karena ini untuk menyederhanakan sebuah proses. Jadi di mana gambar berwarna itu memiliki 3 channel, yaitu red, green, blue, yaitu sesuai RGB. Lalu gambar yang berwarna ini akan diubah ke grayscale karena dia hanya memiliki satu saluran. Nah, di mana ini akan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi selain itu juga filter median ini juga lebih efektif untuk mengurangi noise pada gambar grayscale dan membantu dalam pemrosesan citra dengan tingkat lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Lalu handles image ini menerapkan lalu di sini lanjut ke axis 2. Di sini akan dilanjutkan untuk ke axis 2 dan akan menampilkannya. Lalu akan diberi judul dengan gambar setelah median filter. Lalu di sini adalah handle ini digunakan tadi untuk menyimpan data. Lalu GUI data ini untuk mengupdate datanya. Jadi seperti itu. Nah, lalu masuk ke high pass filter. Nah, sebenarnya sama-sama saja kodenya, hanya saja berbeda di sini. Di kodenya di sini adalah image filter sama dengan I'm filter. Nah, di sini adalah kodenya. Kode untuk menerapkan sebuah filter high pass-nya. Jadi seperti itu. Jadi di mana high pass ini adalah menampilkan gambar dengan filter yang cukup kontras, bisa saya bilang. Jadi seperti itu. Dan setelah setelah difilter, maka akan dilanjutkan kepada axis 2. Maka akan ditampilkan pada axis 2, lalu akan diberi judul dengan judul gambar setelah high pass filter. Lalu gambar akan disimpan. Lalu juga GUI data ini berfungsi untuk mengupdate data di GUI. Nah, lalu jika tidak ada foto, maka di sini adalah encoding harap pilih gambar terlebih dahulu dan error.
Nah, untuk simpan simpan gambar tadi kan terdapat button simpan kan. Nah, jadi di sini adalah memeriksa apakah gambar itu ada apa tidak. Lalu gambar akan disimpan dengan format gambar yaitu JPG, PNG, BMP dan sebagainya. Lalu ini jika tidak ada gambar, maka di sini fungsi selanjutnya adalah gambar ini akan diperiksa apakah gambar ini ada. Jika ada, maka gambar berhasil disimpan dan sukses. Jika tidak ada, maka tidak ada gambar yang disimpan dan error. Jadi seperti itu. Mungkin langsung lanjut aja, kita running terlebih dahulu. Di sini muncul GUI-nya, GUI-nya. Jadi misalnya di sini kita ini, maka tidak akan berfungsi. Lalu disimpan. Di sini dapat terlihat pesan error. Harap pilih gambar terlebih dahulu kan. Muncul. Oke, kita oke. Ini terlalu banyak. Untuk hapus juga nggak bisa karena tidak ada gambarnya. Maka yang pertama ini adalah kita mencari foto terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyimpan atau saya sudah memilih dua gambar. Yang pertama ini adalah foto saya sendiri. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini adalah function untuk ini fungsi tadi yang title. Di sini ada gambar asli. Nah, lalu kita lanjut ke low pass filter, kita klik. Nah, gambar di sini dapat dilihat bahwa gambar di sini tampak lebih smooth, lebih halus dibandingkan di gambar asli. Gambar asli masih terdapat noise. Sedangkan setelah di low pass filter, maka gambar akan lebih mulus seperti itu. Lalu kita lanjut ke media filtering. Nah, di sini juga sama, di median filtering ini gambar tampak lebih halus, dapat dilihat. Akan tetapi warnanya dari RGB ke grayscale. Jadi gambar di sini adalah grayscale atau hitam putih. Lalu untuk high pass filter ini adalah bisa dibilang menaikkan kontras. Jadi pixel ini lebih ditingkatkan lagi, maka dapat dilihat di sini terdapat lebih banyak noise karena kontrasnya itu lebih tinggi bisa dibilang. Maka dapat dilihat di sini sebuah gambar saya ini terdapat banyak ini kayak titik-titik ini. Karena ini adalah kontrasnya ini ditingkatkan seperti itu. Maka mungkin saya ambil contoh di sini dan kita simpan. Lalu kita tulis di sini high pass. Oke. Nah, lalu kita hapus. Di sini terdapat sebuah pesan bahwa gambar berhasil disimpan. Lalu kita klik OK saja. Nah, lalu kita hapus gambar. Gambar sudah terhapus. Lalu kembali kita mencari foto, di mana foto itu sudah saya beri nama tadi noise. Nah, ini. Maka kita open. Nah, dapat dilihat di sini bahwa di sini gambar ini tampak lebih banyak pixelnya karena saya sudah mencari di internet gambar yang bernoise dan di sini dapat dilihat noise-nya ini banyak. Maka yang pertama-tama adalah low pass filter dan dapat dilihat bahwa gambar ini tampak lebih mulus, akan tetapi gambarnya itu tidak tajam, jadi tampak blur, tetapi mulus seperti itu. Lalu masuk ke median filtering. Nah, median filtering ini dia lebih tajam daripada low pass filter. Low pass filter ini dia tampak kabur, sedangkan median filtering ini hampir menyamai dengan gambar aslinya, hanya tetapi dia noise-nya ini lebih sedikit ketimbang gambar aslinya. Lalu apa yang terjadi jika kita ke high pass? Dan ya, di sini lebih banyak noise-nya karena
Ya seperti saya bilang, high pass itu adalah sebuah gambar dengan kontras yang tinggi. Jadi di mana itu noise dapat dilihat, maka kontras ditingkatkan, maka ini tuh noise-nya itu bakal akan lebih jelas lagi. Apalagi ini adalah gambar hitam putih, di mana gambar hitam putih ini bisa dibilang sensitif dan dapat dilihat bahwa di sini banyak sekali noise yang dapat kita lihat karena kontrasnya ini sangat-sangat tinggi seperti itu. Lalu mungkin di sini kita simpan saja. Lalu kita cari kita ini noise high pass. Kita save. Kita oke, maka kita buka ini. Tadi di tugas 9. Nah, di tugas 9 kita buka di sini terlebih dahulu high pass. High pass ini adalah gambar saya tadi yang Iqbal. Jadi kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Bisa kita perbesar. Belum. Oke. Kita perbesar. Dan ini adalah high pass. High pass ini tampak di sini dapat dilihat bahwa ini kontrasnya sangat tinggi. Seperti itu. Dan ini yang noise tadi dapat dilihat dengan jelas. Mungkin kita bisa perbesar untuk melihat 100, berarti kita butuhkan ke, nah, dapat dilihat bahwa di gambar 400 ini sedangkan di sini untuk dikali 400 itu, nah, dapat dilihat di sini kan memang bintik-bintiknya tuh banyak noise-nya, dan di kontrasnya lebih tinggi ya lebih dapat dilihat lagi bahwa noise-nya ini makin diperbanyak tuh, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada tugas 9 ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.